Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar padamu ya Allah, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang senantiasa bersyukur padamu, hamba yang benar-benar bisa memperbagus pengabdian ibadah kami padamu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubat ala dinik. Duhai yang membulak-balik hati, teguhkan hati ini dalam agamamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Kabulkan wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Adik-adik, apa kabar? Baik. Ini SMP, SMA? SMP, alhamdulillah. Sedikit mengulang pelajaran akhlak di pesantren ini, rumusnya 3 sa. Apa sa yang pertama? Saya aman bagimu. Dalilnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang baik itu ciri khasnya orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dia baik, dia suka sedekah, dia suka nolong orang, dia sholat, dia saum, tapi sering nyakiti orang lain. Hasilnya apa namanya? Muflis. Tahu muflis? Bangkrut. Nanti di akhirat kita dihitung. Setiap orang yang disakiti dan belum selesai urusannya di dunia, nanti ketika ditimbang, ya Allah, saya temennya, waktu di sekolah dia suka ngejailin saya. Ya Allah, saya tukang dagang di depan sekolah, dia kalau makan 5 ngakunya 2. Ya Allah, ini saya tetangganya, dia suka ngejailin anak saya. Semua keburukan yang kita lakukan nanti akan dihitung. Nah, kalau kita tidak selesai di dunia, nanti diambil pahalanya, dibayarkan ke orang yang disakiti. Kalau habis pahalanya, nanti dosa orang yang disakiti dipikul oleh kita. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus selesai di dunia ini. Maka rumusnya begini. Kalau kita tidak bisa berbuat baik ke orang, minimal kita tidak berbuat jelek. Karena setiap kali kita berbuat jelek ke orang lain, siapa yang pasti celaka?
Yang paling celaka yang melakukannya. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Satu apa? Oke, maaf ini hadirin karena dari subuh ke ceramah memerlukan 1 jam. Jadi wajahnya masih wajah subuh ini ya. Sambungkan tangan, angkat. Ayo semuanya. Oh, alhamdulillah. Tinggi, oh nikmat. Alhamdulillah, enak. Sekali lagi mau? Ya, angkat yang tinggi. Tinggi. Oh. Bengkokkan ke kanan. Ya Allah, enak. Kiri. Angkat. Dorong ke depan. Alhamdulillah. Putar bahunya. Oh, enaknya. Balas. Bukan begini. Leher tekuk kanan, kiri, Masya Allah, enaknya. Kanan, ada kanan yang mana? Putar, balas, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, enak. Tahu namanya apa barusan? Stretching, diambil dari kucing ya. Lihat kucing bangun tidur. Nah, makanya kucing itu kucing ya. Lanjut. Jadi akhlak yang pertama, saya aman bagimu. Usahakan jangan celetak-celetuk yang bikin orang gak enak. Jangan segala dikomentari, jangan segala ditanyakan. Tidak setiap pertanyaan kita bikin orang bahagia. Jangan segala diceritakan. Tidak setiap kita cerita bisa bikin orang bahagia. Benar? Jangan segala dibahas. Tidak setiap pembahasan membuat orang bahagia. Jangan segala didebatkan. Kalau di debat itu orang bisa tertekan, terluka hatinya. Udah pokoknya di mana kita ada, tidak ada yang dirugikan. Setuju? Baik perkataan maupun perbuatan. 2. Apa yang kedua, Dek? Saya menyenangkan bagimu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi kita membahagiakan orang itu amal yang paling utama, memasukkan kebahagiaan. Bagaimana caranya adik-adik? 5 S. 1 S senyum, 2 S lam senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum itu bukan masalah bibir diangkat, bukan, tapi masalah hati yang baik. Tebak nih Dek, santri, ini santri baru. Senyum gak nih? Tebak. Saya senyum tidak? Senyum tidak sekarang? Harus menang. Jadi suatu saat diundang ceramah di namanya call center yang kalau kita telepon
itu langsung ada yang jawab. Itu ternyata banyak sekali, ruangannya besar. Terus ke sana lihat di tiap meja itu ada telepon, ada juga komputernya ya untuk apalah gitu. Yang ketiga ada cermin. Laki perempuan itu. Ini kenapa kok yang laki-laki juga ada cerminnya? Lalu dijawab oleh pimpinannya, ini bukan buat ngaca, centil. Ini adalah untuk memastikan bahwa menjawab telepon itu sambil senyum. Karena beda bicara sambil senyum dengan tidak senyum nih. Sekali lagi buktikan ya. Assalamualaikum ibu, apa kabar bu? Lagi apa nak? Lagi senyum. Percaya nggak? Ibu, apa kabar? Sehat ibu? Ada bedanya tidak? Halo? Halo. Sedang apa nih? Sedang senyum. Nggak ada yang percaya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bedanya tidak? Jadi bukan masalah bibir, masalah hati. Hati yang ingin membahagiakan orang. Kita teh bibir punya, tapi kebanyakan ngaplek sehari-hari kan. Ternyata senyum dengan tidak senyum, tolong dicek berapa otot senyum dan berapa otot baud. Tahu baud? Apa? Lawannya senyum. Jadi senyum itu menyehatkan. Kitanya bahagia, orang lain bahagia, jadi pahala. Kitanya juga jadi enggak stres. Rasulullah SAW tidaklah sahabat berjumpa dengan Rasul kecuali Rasul itu wajahnya cerah, senyum. Ini sunnah. Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah banyak dengan kata-kata baik, dengan perbuatan baik, minimal tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wajah cerah, senyum tulus bagi saudaramu adalah sedekah. Kebayang tidak sih bagaimana bahagianya orang ketemu Rasulullah SAW? Dulu waktu SMA ada guru bahasa Indonesia. Ini sampai sekarang nggak bisa lupa nih wajahnya. Dengar loncengnya aja udah bahagia. Belum datang gurunya. Kenapa? Karena guru ini nyenengin sekali. Sangat sopan. Ramah. 5S ini. Dan setiap masuk di pintu teh senyum, cerah. Ganteng lagi gurunya ya. Rapih pakaiannya dan harum. Jadi guru ini kalau udah ada di pintu aja semua happy. Apalagi ketika bagaimana kalau kita segera pulang sekarang. Oh itu lebih happy ya. Ya tanpa bermaksud menjelekkan guru lain, tetapi yang paling berkesan, yang paling banyak senyum. Waktu latihan menwa dulu pernah ikut resimen mahasiswa. Pelatihnya baik-baik, nah, begitu caranya ya. Pelatihnya baik-baik, tapi ada yang paling baik. Nah yang dipilih ini kelihatan waktu pemilihan pelatih favorit, kepilih nih pelatih ini. Padahal pelatih ini paling sederhana pakaiannya. Tidak segala dipasang, tidak segala hebat. Jalannya juga kadang di belakang. Kalau lagi long march tuh perjalanan jauh, beliau di belakang aja bawa ranting kecil gitu. Kalau melihat kita kecapean, ditanya, masih kuat jalan? Boleh dibawakan ranselnya, senjatanya. Siap, tidak, kuat, berangkat. Perkataannya sederhana. Dan kita suka lihat, juga suka lihat itu. Pelatih itu kalau lagi di gunung, di hutan, sholat. Pernah kelihatan di atas batu gitu, di sungai, sholat. Kadang kalau sedang bivak, kelihatan sholat. Tenang wajahnya tuh, senyum aja. Keren. Ini wajah-wajah yang tidak bisa dilupakan. Padahal waktu itu usia
wah masih tahun 80-an ya. Apalagi orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini berjumpa dengan guru aja udah kebayang-bayang. Ayolah, itu bibir diberdayakan, ya. Bukan hanya menghadapi kotak infak, karena sudah tahu senyum itu sedekah. Setiap ada kotak infak, dah aja. Bukan begitu Kasep. Masukkan uang yang 1 juta itu. Lanjut, senyum. Yang kedua apa? Salam. Santri mau tidak gurunya ke kelas senyum? Enak senyum itu sebetulnya. 2, salam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi. Good morning. Siapa yang digudin? Salam olahraga. Siapa yang diselamatin? Kitanya mah enggak kebagian. Makanya Islam mengajarkan Assalamualaikum. Semoga Allah memberi keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah curahkan kasih sayang untukmu. Ini keren sekali. Udah selamat, disayang Allah, wabarakatuh. Tahu berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi rezeki yang berkah, rezekinya ini membawa kebaikan yang banyak untuk lahir, untuk akal, untuk batin, untuk diri, untuk orang lain, untuk dunia, untuk teman di kubur, teman di akhirat nanti. Ini rezeki yang berkah. Makanya doa orang Islam itu membuat yang didoakan dapat kebaikan yang banyak dan langgeng. Jelas tidak nih? Nah, begitulah teknik untuk membuatnya ngobrol berhenti ya. Yang ngerti ya, tapi di beberapa guru mengamalkan ini. Muridnya ngobrol, terus guru ini diam. Tambah ngobrol, katanya enggak ngobrol juga. Kurang power. Lanjut. Senyum, salam. Mana yang lebih utama? Mengucapkan salam, menjawab salam. Apa hukum mengucapkan salam duluan? Sunnah. Hukum menjawab salam? Kalau enggak jawab berarti dosa. Assalamualaikum. Kalau keluarnya dikit, kembalinya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan ya. Nanti ketemu orang tua kalau pergi, ibu bye bye. Apa ngambai begini? Jangan. Assalamualaikum. Ada kan kalau pergi karena merasa kebule-bulean padahal coklat tua, bye, nah ngambai. jangan ngambai begitu, kurang keren. Assalamualaikum, itu doa, ya. Kalau lihat ada preman di pinggir jalan, takut, gimana caranya? Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jadi ngebegalnya insya Allah. Kalau ada guru lagi galak misalkan di kelas, kalian mengerjakan PR tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah nggak usah dikerjain, kamu keluar aja, gitu aja. Ayo, 3, sapa. Tapi sapaan itu begini ya. Sekarang misal di kereta api atau di bis atau di angkot atau di pesawat di mana. Kalau mau masuk itu permisi dulu. Permisi, misal kita agak di sebelah sana. Permisi. Yang sopan, jangan masuk begitu aja. Nanti dihalangin kaki kita ya.
permisi. Terus kalau tidak terganggu boleh acungkan salam kalau sejenis ya. Tapi kalau merasa terganggu ya sedikit membungkukan, maaf. Kalau mau kenalan boleh, saya Abdullah. Oh, thank you. Kalau kita udah baik, tidak usah segala ditanya, what's your name? You man or woman? Berapa gajinya? Itu bukannya apa? Itu interogasi. Sudah nikah atau belum? Jangan segala ditanya. Berapa kilo beratnya? Jangan nanya yang bisa membuat orang tidak enak hati. Termasuk jangan nanya ibadah. Ini hari Kamis nih. Kalau bukan guru, bukan petugas, jangan nanya. Lagi saum tidak? Hah? Mau apa nanya? Nanti orang ikhlas jadi terganggu keikhlasannya. Diam aja. Sombong lu, jadi disangka sombong. Nyebut tidak, jadi bohong. Nyebut iya, saya lagi saum. Tahu nggak? Saya udah 5 tahun saum Senin Kemis. Saya rahasiakan. Jadi aja bocor. Udah nggak usah nanya. Hadapnya ke sini sayang. Gitu kalau sama anak-anak teh jangan galak ya. Ya Dek. Nah. Senyum, salam, sapa, sopan. Perhatikan ini. Maaf ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Telunjuk atau jempol? Tahu dari mana? Emang pernah ngunyah jempol? Kenapa ini ada rasanya? Bandingkan dengan ini. Enakan mana? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Kenapa ini ada rasanya? Padahal nggak kena. Tahu tidak? Karena yang mengeluarkan gerakan tangan ini adalah hati. Kalau hati melihat lebih rendah, sini. Ini telunjuk kalau ke wajah namanya merendahkan. Karena telunjuk ini tidak akan keluar kepada yang dihormati. Betul? Coba nanti ya di kelas guru. Masalah itu. Coba ini ada tentara, nanti ketika ada komandan lewat. Komandan? Sudah jelas ya. Atau menjelang nikah nih nanti melamar. Pak, saya mau melamar putri Bapak, Pak. Udah tahu kan hasilnya? Mau melamar kerja silakan. Bos, saya mau melamar. Diterima tidak? Enggak akan. Hati-hati mengeluarkan telunjuk ya. Telunjuk ini bukan tidak boleh. Mana telunjukmu? Ini enggak boleh begitu juga, tetap ini ya. Tapi kalau sudah menukik begini ke wajah orang, ini hati-hati. Kalau ini tauhid, tidak boleh tauhid, enggak boleh gitu, itu juga enggak bagus ya. Bertauhid begini, ini jari ini luar biasa, ada efeknya ya. Juga jangan sembarang nyimpen. Misal kalau begini bisa tersinggung, begini tauhid. Bagaimana kalau di tengah, misalkan begini, ya coba aja sekarang. Ketemu dengan atasan, Pak, bisa masalah. Jangan sembarang naruh nih dek ya, masalah nih jari ini. Kenapa ini enak? Karena ini di orang Indonesia itu menghormati. Monggo, mangga, manis atau tidak? Ya kan? Kenapa ini enak sekali? Karena Rasulullah SAW tidak begini, tapi begini. Silakan. Kepada santri akhwat nanti keluar dari masjid ini, di sana sudah disediakan bingkisan dan buah-buahan masing-masing 1 paket, ya, juga es krim dan juga kado, ya, silakan. Enak kan? Dan kepada santri ikhwan
tolong segera dilunasi cicilannya ya. Tetap enak walaupun nyesek ya nyuruh bayar cicilan. Pernah lihat juga itu polisi ketika menyuruh, nggak enak ketika motoris itu nyuruh kita minggir. Aduh, katanya juga enak beloknya tuh ya, karena dihormati. Tangan terbuka ini bukan main ini. Nah, kalau kita menghormati orang lain pakai tangan terbuka, setuju? Misalkan bapak nyuruh istri, kalau tangan, ya bu maaf tolong ambilkan drum yang di halaman. Memang sopan ya, tapi drum tetap. Bagaimana apakah lebih sopan kalau dua-duanya jadi acting? Ibu, semuanya tidak boleh berlebihan ya enggak? Misalkan guru sopan ke murid, silakan murid-murid sekalian kerjakan PR-nya. Jadi bingung muridnya. Proporsional semuanya. Yang penting semuanya dari hati, menghormati orang lain. Dan yang terakhir, santun. Seperti apa sih santun? Ya sederhananya beginilah. Mungkin bisa tidak sependapat. Jadi kita senang mendahulukan orang lain. Orang tua duduk di sini, mana kita lewatnya kemana nih? Orang tua duduk di kursi. Kita sebagai anak lewat kemana? Ke depan, ke belakang, atau ke atas? Ke atas lagi. Kemana yang sopan dek? Ke belakang. Nggak boleh naik begini ya. Ke depan, kalau tidak ada space belakang, ke depan, tapi agak sedikit dibungkukan ya. Emang ini adanya di Indonesia, tapi nyaman kita melihatnya dan nyaman melakukannya. Kalau misalkan kita lagi jalan, ada orang tua di belakang kita, udah kita rem dulu, persilahkan orang tua, silakan. Kita mau naik angkot, ada orang yang lebih tua, tahan, silakan. Selalu senang mempersilahkan. Ada ibu hamil, ada orang yang lebih tua, ada guru. Kita lagi naik tangga, ada guru kita, berhenti saja. Silakan dahulukan. Itu adab yang bagus. Di toilet lagi antri, di belakang kita ada yang bagaimana? Tenang ya, semuanya ada waktunya. Saya harus duluan karena saya harus nyuci di toilet ini. Wah, itu kezoliman bertubi-tubi. Dahulukan. Silakan Pak. Kan adek udah di depan. Bapak aja. Kenapa? Bapak sudah gawat darurat. Tahu dari mana? Udah kecil. Dasar anak kecil yang gini baru masuk ilmunya. Oh, 6:30 ya? Sudah masuk. Udah masuk Pak Miftah? Sudah. Alhamdulillah, maaf ya. Bagi yang mau menyimak uraian dari Pak Kiai Haji Miftah Farid ada di Radio MQ-FM ya. Izin lanjutkan, semoga beliau sehat, istiqomah dan dimuliakan Allah dunia akhirat. Pak Miftah ini orang baik hati, alhamdulillah. Ulama yang sangat berjasa dalam hidup ya. Beliau banyak sekali membantu. Lanjut nih. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nggak ada ruginya sama sekali. Enak. Hidup berakhlak baik itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah suka. Kalau Allah suka, Allah turunkan sakinah di hati kita. Kalau Allah tidak suka, Allah turunkan gelisah di hati kita. Gelisah itu karena dosa itu alarm Allah tidak suka. Baik. Saat kita senyum, ada 10 sampai 12 otot wajah bekerja untuk mengangkat sudut bibir, menghasilkan ekspresi senyuman.
Nah, otot yang terlibat, wah ini kalau disebutin mah kebanyakan ya. Otot zygomatikus semua susah lah ya. Yaitu, nah kalau cemberut, kayaknya artikelnya kurang cocok dengan keinginan Bapak. Cari lagi. Cemberut itu lebih banyak dan ini dampaknya cemberut itu jadi stres. Akan memunculkan stres, hati negatif. Ini cemberut. Dapat memperkuat perasaan stres negatif sementara senyum meskipun dipaksakan tetap akan meningkatkan suasana hati. Memang senyum itu ada macam-macam ya, ada senyum bahagia, ada yang senyum kerja, ada yang senyum hangser namanya, sudah tahu. Senyum ini hatinya kecut, nggak simetris, ini naik, ini turun ya. Yang bahagia itu yang benar-benar menyehatkan dan orang lain pun bisa merasakan. Kebiasaan cemberut akan berkaitan dengan mood ya. Hati kita tuh akan jadi tidak nyaman terus. Suasana hati yang buruk akan menambah keburukan. Juga lingkungan sosial kita akan berkesan tidak ramah. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh tidak nyaman dengan kehadiran kita. Dia tidak ikut nyaman, jadi ikut bete. Tahu bete? Apa? Butuh tausiah. Ya. Yang keenam, dan akan mengakibatkan kelelahan pada otot wajahnya. Jadi ngaplek begini, nanti ngariung di sini. Astagfirullahaladzim. Begitulah. Nah, ini tambahannya ya dari CNN. Menurut para ahli dibutuhkan 43 otot untuk cemberut. Sedangkan untuk senyum 17 otot. Dalam penelitian lain untuk cemberut 62 otot. Sedangkan senyum 26. Jadi secara umumnya akan bahagialah dengan senyum. Baik, ada pertanyaan silakan. Ini semuanya ingin membahagiakan saya ya, nggak mau menyusahkan. Boleh silakan, kalau enggak di radio silakan, di media, di medsos silakan. Saya ingin menyampaikan sesuatu dulu ya. Kepada Ibu Guru Supriyani yang saya hormati, kami ikut menyimak lewat media sosial dan berbagai media. Sing sabar ya, saya tidak tahu siapa yang salah, tapi kalau Ibu Guru tidak merasa bersalah, satu, harus ridho dengan ujian ini. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian ini, Allah akan ridho. Ini semua adalah takdir Allah. Ibu waktunya diuji. Silakan baca surat Al-Hadid ayat 22 ya, di sana jelas sekali bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang kedua, terus saja cara jalan ketenangan dan keluar terbaik adalah istighfar. Kenapa? Tapi saya tidak berbuat salah, misal begitu. Tapi kan kita punya dosa-dosa yang lainnya kepada orang tua, kepada siapapun, dan itu akan baik sekali kalau kepahitan dibawa untuk terus istighfar, mohon ampunan. Yang ketiga, syukur. Karena kejadian ini, Ibu lihat banyak sekali orang yang peduli, banyak yang bantu, banyak yang mendoakan. Yang mungkin lebih banyak dibanding sebelum ada kejadian ini. Banyak hikmah besar, ya.
Ya mungkin ibu tidak termasuk orang yang senang populer, ya bukan keinginan menjadi populer, tetapi banyak perhatian, banyak yang empati. Ini lebih daripada sebelumnya. Ini harus disyukuri. Nah, selanjutnya ikuti proses sidang ini dengan penuh ketawakalan, karena hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati. Semoga Allah memberikan yang adil sehingga ibu mendapatkan yang terbaik. Bagaimana kalau tetap ada ketidakadilan? Ingat, di akhirat nanti akan ada pengadilan yang seadil-adilnya, tidak bisa lari, siapapun akan diadili. Misalkan takdirnya ibu lepas, tidak mendapatkan sanksi apa-apa, maka ujian sekarang bagi ibu, bagaimana solusinya? Maafkan, itu perintah dari Al-Quran. Ali Imran 134. Itu ciri orang takwa. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jangan nanggung berbuat kebaikannya. Kalau boleh menyarankan, maafkan ya, yang pernah menggugat, yang pernah mendakwa, yang pernah ngasih somasi, ataupun yang pernah melakukan hal yang kurang baik, maafkan, jangan marah. Tidak ada ruginya memaafkan, kecuali naik derajatnya. Entahlah orang mau memuji atau tidak, jangan pikirkan. Yang penting ibu naik derajat di sisi Allah. Ini ujian pasti membawa kebaikan kalau disikapi dengan cara yang Allah sukai. Lebih cepat berakhir lebih baik ya, lebih nyaman. Menjadi bahan berita banyak orang tentu akan membuat privasi menjadi terganggu. Dan akhiri semua ini dengan akhlakul karimah. Sekali lagi mudah-mudahan jadi hikmah bagi semua. Jangan ada dendam di hati, maafkan, dan doakan kebaikan. Dan silaturahim dengan baik kembali. Tidak ada satupun yang menginginkan keburukan seperti ini ya. Mudah-mudahan banyak hikmah bagi ibu, bagi keluarga, bagi kami semua, dan bagi negeri ini. Insya Allah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kepada semua yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk Ibu Supriyani. Sekarang untuk Ade Supriyanto misalkan. Kenapa ketawa? Silakan, ada pertanyaan? Sebentar ya. Pip, silakan baca pertanyaan. Cek, bismillah. Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, AA mau bertanya, kenapa setelah berumah tangga justru lebih banyak cemberutnya dibanding dengan senyuman A? Nanti dulu. Apa? Izin diulangi. Ya. Assalamualaikum AA, mau bertanya, kenapa setelah berumah tangga justru lebih banyak cemberutnya dibanding dengan senyumannya A?
Oh ya? Tahu kenapa? Jawab, kenapa? Dua penyebabnya. Satu, kurang zikirnya. Dua, kurang syukurnya. Iya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini Al-Baqarah 152 ya. Itu kuncinya. Banyak zikir, banyak syukur. Itu obatnya. Pasti kebanyakan ingat selain Allah, makanya cemberut. Ingat suami mungkin. Emang begitu ya. Ini ibu-ibu ada enggak? Ibu teh nikah itu tadinya mau bahagia, ya kan? Ternyata salah satu yang membuat ibu menderita siapa? Suami. Ini bapak-bapak juga kan? Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu, jebet nikah leng. Kenapa bapak ketawanya menjiwai? Jadi begini, kita kurang bahagia karena kurang iman dan kurang diniatkan jadi amal soleh. Kelebihan suami, ibu syukuri, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan ibu bantu suaminya jadi lebih baik. Ibu dibahagiakan oleh Allah. Enggak ada suami yang sempurna. Tapi saya itu maunya suami saya itu hafiz Quran, akhlakul karimah, rezekinya melimpah. Kemudian tunggu dulu, yang itu kan nggak mau sama ibu, jadi yang ada aja. Siapa yang ketawanya menikmati sekali? Tenang Pak. Maaf ini orang serius nanyanya, jawabannya bergurau ya, ini kurang sopan. Jadi begini ya Bu ya, harus serius. Jadi cobalah tiap ingat sesuatu segera ingat Allah dan fokuslah untuk mensyukuri nikmat yang ada. Suami saya tuh suka melotot ke saya. Berarti satu, ibu bersyukur punya suami. Yang kedua, suaminya punya mata. Ya kan? Kalau nggak ada mata kan nggak melotot. Itu disyukuri. Suami saya ngorok terus, saya jadi kurang fokus. Satu, punya suami. Kan ada yang ngorok, ya kan? Yang kedua, suaminya masih hidup. Ibu ketawa, jangan gitu, ini serius Bu. Ini kan syukur ya. Berapa banyak ibu-ibu yang ketika suaminya meninggal rindu korokan suaminya, si ngorok teh udah nggak ada sekarang. Tuh. Maaf ya Bu, lanjut Pip. Baik, izin dari TikTok. Kalau kita nyapa dan senyum ke orang, tapi orang tersebut malah balas dengan sinis dan memalingkan, itu gimana ya? Ya biarin, kan bibir kita yang ini. Kenapa capek memikirkan bibir orang? Kalau dia cemberut pakai bibir kita, itu baru masalah, ya kan? Mengerti tidak? Ini amal kita udah dilihat Allah, udah dicatat, udah ada pahalanya. Lalu orang milih mau memalingkan. Kita bagaimana lihat begitu? Husnuzon, itu rumusnya. Misalkan kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia nggak jawab. Husnuzonnya apa? Satu, mungkin nggak kedengaran. Nggak mungkin nggak kedengaran. Saya pakai megapon gitu. Mungkin dia lagi banyak pikiran, nggak fokus kepada salam kita. Tiap orang punya banyak masalah, betul tidak? Orang kalau lagi fokus suka nggak bisa dengar, apalagi lelaki. Lelaki itu kan kalau udah fokus pendengarannya berkurang, katanya ya. Ini alasan. Jadi kalau perempuan bisa multitasking, walaupun sedang masak, sedang nyuci, dengar bayi menangis, langsung kedengaran. Coba lelaki fokus ke HP, ibu ngejerit juga, tenang aja ya. Ini serius katanya ya, tapi saya rasa benar ini ya. Jadi saya ngomong apa ya intinya?
Oh, berbaik sangka. Mungkin saya udah senyum, dia nggak senyum. Mungkin dia udah senyum, tapi struktur bibirnya agak ke bawah. Jadi dia udah ngangkat, belum sampai standar menurut kita. Jadi gini, kan ada tuh yang bibir, bukan keinginan loh, bibir ke bawah begini ya. Dia udah senyum, gitu ya, kurang. Mungkin dia jawab tapi dalam hati, udahlah cari 1001 alasan untuk berbaik sangka dan memaafkan. Jangan ribet dengan sikap orang lain. Jelas? Lanjut. Baik, izin dari Zoom. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya sudah memaafkan semua orang, tapi saya tidak ingin bertemu atau berkomunikasi dengan orang tersebut. Apakah saya salah, Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kita sudah maafkan, clear nih, zero. Tapi kalau ketemu dia, ada memori yang membuat kita jadi kotor hati. Bukan niat memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW juga pernah menganjurkan Wahsy. Tahu Wahsy? Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Nah, ketika Wahsy itu masuk Islam, disuruh jaga jarak dengan Rasulullah. Mungkin ketika ketemu, memori yang menyedihkan tentang pamannya ini akan timbul. Bukan benci, bukan dendam. Ada kalanya jaga jarak itu memang tidak memutuskan silaturahim, menjaga sama-sama bersih hati. Gitu? Ngerti, Pip? Apip dengan Hamim gimana itu? Jaga jarak nggak di sana? Jadi di ruang operator ini ada Apip, ada Hamim. Jangan bertengkar ya. Lanjut. Ini di masjid nggak ada yang nanya nih. Ya udah, nggak usah maksa. Baik, dari Instagram. Mana nih? Assalamualaikum, apakah kalau kita sedekah dengan berharap Allah akan membalasnya, apakah boleh? Boleh. Nyalain lagi. Terus saya ngomong apa lagi? Boleh. Cek. Baik, izin pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kalau kita sering sedekah kepada seseorang setiap bulan, tapi tiba-tiba ketika kita tidak sedekah, tiba-tiba orang tersebut menagih, itu bagaimana, jadi tidak enak, Kasih. Kasih aja. Terus gimana? Kita untung, jadi gini. Orang mau minta, orang mau pinjam itu udah menderita orang tuh. Kalau boleh mah nggak mau minta, nggak mau minjem. Orang minta tuh tertekan, malu, merasa menjadi rendah dirinya tuh. Beneran. Tapi dia kayaknya kebiasaan. Menurut kita, kalau dia banyak uangnya seperti yang Allah titipkan ke kita, nggak akan dia minta-minta. Beneran. Nggak minjem. Secara umum manusia normal itu begitu. Jadi kalau ada orang yang kita kasih terus nanti dia minta lagi atau apa, lihat secara umum mungkin kepepet sekali. Dan kalau kita mau berbuat baik jangan nanggung ya, jangan diikuti kebaikan kita itu dengan perkataan yang menyakiti, dilarang itu. Dan jangan diungkit-ungkit, kamu ini udah sering saya kasih, udah berkali-kali saya kasih, kamu ini dasar benalu. Itu apa? Enggak boleh. Allah mendengar perkataan buruk kita, ditukar gampang bagi Allah. Diambil harta kita, bagian kita yang minta-minta, bagian kita yang pinjam-pinjam. Gampang itu terjadi bagi Allah. Mengubah siapapun. Kalau kita ditakdirkan dilapangkan, itu bukan karena kita hebat, kita banyak rezeki itu. Karena Allah nguji, ujian. Ada yang diuji dengan banyak rezeki, ada yang diuji dengan sedikit. Tapi kita kalau lagi kepepet, sulit, jangan ngegampangin minjem uang. Jangan karena ada saudara kaya,
kemudian kita jadi ngegampangin, minta-minta, itu hancur kehormatan kita. Udah, walaupun kita nggak punya uang, saudara kita sangat kaya, adik, kakak, sebisa mungkin jangan jadi beban. Itu kehormatan bagi kita, ya. Walaupun kita jadi anaknya orang tua kaya, udah jangan menghinakan diri, ngegampangin. Dah, berjuang aja. Allah melihat kok apa yang kita lakukan. Ada izah namanya kehormatan. Dan Allah yang ngebagi rezeki. Ya, kita berharap terus yang kita harapkan dibikin enak, udah gimana? Ngasih enggak jadi enak. Dah, Allah kayaknya. Nah, ujian yang dilapangkan udah. Kan ada juga yang ini baru bulan kemarin buat kontrakan, bulan ini buat nyekolahin anak. Udah, Allah udah ngasih ladang amal. Sampaikan baik-baik. Juga dianjurkan supaya banyak beramal, istighfar, perbaiki sholat. Ada mau ngapain juga, kita dikasih uang banyak tapi nggak dikasih jalan menafkahkannya. Betul? Betul kah? Sekarang Allah ngasih uang banyak. Lalu oleh Allah ditutup jalan kita bersedekah. Mau apa? Itu nggak ada apa-apanya uang itu. Hanya jadi hisab di akhirat nanti. Oh, kalau gitu untung, uang saya nggak banyak. Ya nggak untung juga kalau nggak bisa banyak beramal. Ya, yang beruntung itu yang bisa banyak beramal. Terakhir, Mem. Baik, izin dari TikTok. Kalau orang tua yang ngelupain hutang ke anak itu gimana ya hukumnya? Apa? Melupakan hutang ke anak, itu bagaimana hukum? Orang tua melupakan hutang ke anak? Ih, anak apa ngutangin ke orang tua? Harta anak, harta orang tua. Memalukan anak ngutangin ke orang tua. Kasihin. Ih, jadi jengkel begini saya. Nggak boleh. Orang tua perlu sampai ngutang ke kita. Justru kita beri sebelum orang tua minta. Kalau kita dimampukan oleh Allah. Nggak ada. Orang tua hutang ke anak, kita nagih-nagih, memalukan sekali. Coba kalau dihitung tuh, air susu, tenaga, pikiran, perasaan ibu, ditagih, mau bayar pakai apa kita? Harta kita, silakan orang tua perlu. Gak boleh. Kasih, udah halal aja. Kenapa semua jadi tegang begini? Jangan. Orang tua itu harus kita muliakan. Pol. Kalau orang tua udah meninggal, bahkan kalau orang tua punya hutang, kita usahakan kita yang bayarkan. Sebagai anak. Semuanya amal soleh yang luar biasa. Bakti kepada orang tua. Begitulah hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sampai jumpa asar kajian Al-Hikam, kemudian malam kajian Ma'rifatullah di pesantren Darut Tauhid. Yang berkenan hadir, setiap langkah beda catatannya, setiap ongkos, setiap tenaga, semuanya dilihat, disaksikan, dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Hamim, Afif, dan semua teman-teman yang berada di belakang layar. Ini MQ FM, MQ TV, dan semua jaringan itu pagi udah menyalakan genset, udah membuat live. Ini banyak di balik layar yang menyediakan semua infrastruktur ini, termasuk MQ Digital yang memantengin terus kegiatan ini. Ada berapa tim MQ Digital, Al? 11 orang. Ini MQ Digital ini 11 ya, yang di belakang layar ini. Alhamdulillah. Terima kasih semua, Kang Yudhistira yang istiqomah memberikan dalil-dalil di Al-Quran yang Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Dunia ini jangan terlalu panik ya, biasa aja. Jangan, biasa aja ya. Show must go on. Tahu apa artinya? Must go on.
Go on, bukan on. Ini saya kan udah agak lama di dunia ini, udah lama deng, 63 tahun. Udah banyak kejadian, kayak roller coaster. Kesimpulannya mah jalanin aja lah, ya. Gak usah pakai ribet, panik. Dikasih nikmat, syukuri, diuji, sabari gitu. Kalau berbuat sing ikhlas, tergelincir segera tobat, itu aja. Syukur, sabar, ikhlas, segera tobat. Dan cuma 4 kejadian. Nikmat, musibah, berbuat baik, tergelincir. Cuma ada 4 dalam hidup ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها
وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.